Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa Allahumma man shalli ala tabi'ahum bi Muhammad wa ihsanin ali ila Allahumma salli ala yaumil din. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah ta'arud bainal usul, pertentangan, perlawanan atau ketidaksesuaian dua usul atau dua asal antara asal bara'ah dengan asal istishab, di mana kalau kita gunakan asal bara'ah maka menyebabkan hukumnya atau tugas kita, tepatnya tugas kita adalah bebas, tidak perlu ada kewajiban. Dalam contoh yang lalu misalnya menunggu 15 menit hingga agak gelap pada mega merah yang di sebelah timur, sehingga hilang mega merah yang di sebelah timur. Tetapi dengan istishab kita harus menunggu hingga hilang mega merah di sebelah timur. Sini bagaimana solusinya? Beliau menjawab bahwa kita di sini adalah menggunakan istishab. Dengan kata lain, istishab yang lebih dimajukan, lebih dimenangkan terhadap aslul bara'ah. Kenapa? Karena pada aslul bara'ah harusnya syaknya adalah asyakul badwi. Sementara di sini tidak terjadi syakul badwi. Yang ada di sini syak yang diawali oleh sebuah yakin. Jadi syaknya bukan syak awal, bukan syak katakan perdana atau syak yang tunggal, tetapi syak yang sudah diawali oleh al-yaqinus sabiq, itu keyakinan sebelumnya. Sehingga di sini yang lebih tepat adalah masuk kepada istishab. Dalam contoh yang kita sampaikan kemarin, maka yang hasilnya adalah dengan istishab berarti wajib untuk melanjutkan puasa, dalam artian masih ada kewajiban untuk imsak hingga betul-betul hilang mega merah yang di timur, yang itu menandakan bahwa siang sudah betul-betul tidak ada. Yang ada sekarang adalah malam. Sementara puasa itu adalah pada siang hari Ramadan. Dengan hilangnya mega merah maka sudah dipastikan tidak ada lagi siang, maka berarti selesailah kewajiban puasa. Sementara dengan masih adanya mega merah yang ada di sebelah timur, maka itu mengharuskan kita atau kondisi kita masih kondisi syak, masih kondisi ragu apakah siang sudah habis, sudah berganti menjadi malam, ataukah di sini masih ada siang. Maka istishab mengatakan masih ada siang. Karena kembali kepada yakin as-sabiq, di mana yakinus sabiqnya itu adalah siang. Wal jawabu di sini ya, wal jawabu anna na'khudha bil istishabi. Jawabannya antara dua itu, antara istishab dan bara'ah syar'iyah itu, kita atau kami para ulama usul adalah mengambil istishab wa nuqaddimuhu ala aslil bara'ah, dan kita dahulukan istishab itu kepada prinsip bara'ah, kepada asal bara'ah. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal usuliyin. Dan ini sesuatu yang disepakati di antara para ulama usul. Di saat berbenturan antara bara'ah dan istishab,
Maka yang didahulukan adalah istishab. Warra'yu sa'idu bainahum, pandangan yang menyeluruh, mendominasi di kalangan mereka, litabriri dzalika, untuk menjadi justifikasi, pembenar terhadap pilihan itu, anna dalilal istishabi hakimun ala dalili aslil bara'ah, karena atau bahwa dalil istishab itu hakim, dalil istishab itu yang lebih menang atau dia di atas daripada aslul bara'ah. Lianna dalila, dari mana kita mengatakan, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa istishab itu adalah hakim dan bara'ah itu mahkum? Lianna dalila aslil bara'ah huwa nassun nabawi, karena dalil daripada aslul bara'ah itu, prinsip bara'ah itu, dalilnya apa? Huwa nassun nabawi, yaitu nas Nabi al-qail yang mengatakan rufi'a ma la ya'lamun, diangkat apa yang mereka tidak ketahui. Dalam hadis lain, rufi'a an ummati tis'on, kalau tidak salah gitu, salah satunya ma la ya'lamun. Wa maudu'uhu kullu ma la yu'lam. Jadi aslul bara'ah itu maudhu'nya adalah segala sesuatu yang tidak diketahui. Sebagaimana dalam hadis ini bahwa yang diangkat itu, yang dibebaskan itu, yang tidak dicatat kalam syar'i, pena Allah, ya, bagi siapa tidak dicatat? Untuk orang yang menghadapi sesuatu yang tidak tahu, yang tidak jelas hukumnya, maka tidak ada dosa untuk kemudian mereka berada dalam kebebasan, tidak mengikat dirinya dengan kewajiban atau tidak mengikat dirinya dengan keharaman. Wa maudu'uhu kullu ma la yu'lam. Dan maudhu'nya adalah segala sesuatu yang tidak diketahui. Wa dalilul istishabi, sementara dalil istishab, huwa nassul qail, adalah nas yang menyatakan la yunqadul yaqinu abadan bisyakki. Jangan atau tidak pernah keyakinan itu dinegasikan dengan keraguan, dibatalkan dengan keraguan selama-lamanya. Artinya ketika orang sudah yakin, kemudian ada keraguan, maka keraguan itu tidak bisa membatalkan keyakinannya. Justru keraguan itulah yang harus batal, keraguan itulah yang harus mahkum, keraguan itulah yang harus dinegasikan, dianggap tidak ada dengan adanya keyakinan sebelumnya. Di sini terus dengan dua dalil ini, yang satu mengatakan bahwa rufi'a ma la ya'lamun, yang kedua adalah bahwa syak itu tidak bisa membatalkan keyakinan. Beliau mengatakan wabit tadqiq fin nassain, dengan kita betul-betul memperhatikan, meneliti dengan pada dua nas ini, nulahidhu, kita akan mendapatkan anna dalilal istishabi, bahwa dalil istishab itu yulghish syakka, adalah meniadakan keraguan. Wa yaftaridu ka'annal yaqina, atau yaftaridu ka'annal yaqina baqin ala halihi. Dalil istishab itu ingin mengatakan bahwa orang yang sudah yakin tapi kemudian ragu, maka ragunya apa? Dianggap tidak ada. Ragunya kita buang
tapi kita pegang keyakinan yang sebelumnya. Jadi dalil istishab itu yulghi asyakka. Dia adalah menghilangkan keraguan, mencoret keraguan. Dan apakah memang betul-betul bisa hilang? Tidak bisa. Artinya syariat menyuruh kita untuk memperlakukan keraguan itu menjadi tidak ada. Artinya jangan dianggap, tapi kembalilah kita kepada keyakinan. Sehingga yang dihukumi atau yang menjadi pegangan kita adalah keyakinan. Wa yaftaridu. Dalil istishab itu mewajibkan, mengasumsikan ka'annal yaqina baqin, bahwa yakinnya itu tetap ada ala halihi, seperti semula. Dengan yakin itu tetap ada seperti semula, maka berarti tidak ada tempat lagi untuk keraguan. Saya tadi pagi, katakan jam 6, habis sholat subuh, masih dalam keadaan wudhu. Sementara katakan sekarang jam 9, saya ragu apakah wudhu yang sudah saya yakini betul-betul saya dalam keadaan wudhu tadi jam 6 itu masih ada sampai sekarang ataukah sudah tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Mungkin saya kentut, mungkin kencing, mungkin katakan ketiduran tadi. Kadi ingat-ingat, tidak bisa mengingatnya, tidak ada hadir di benak kita, katakan bahwa memang kentut, memang kencing, memang tidur. Kan berarti masih dalam kondisi kita tidak jelas. Kondisinya apa? Apakah sudah kencing atau tidak? Ataukah sudah kentut atau tidak? Apakah sudah tidur atau tidak? Maka dalam kondisi tidak bisa menentukan itu, yang tidak bisa menentukan atau maudhu di mana kita di situ tidak jelas, maka dikembalikan kepada kondisi jelasnya, yaitu bahwa yakinnya masih tetap. Kapan yakin bisa hilang? Bahwa dalam keadaan wudhu, kalau sudah jelas bahwa sudah kencing, jelas. Ya, saya sadar, saya ingat bahwa memang tadi jam 7 kencing misalnya. Jam 8 tidur misalnya. Atau kalaupun tidak diri sendiri, mungkin ada yang ngasih tahu, kamu tadi istri kita, anak kita misalnya, tadi sudah tidur misalnya. Saking kita sendiri yang tidak merasa atau lupa. Maka di sini juga begitu, ketika keraguannya dianggap tidak ada, keraguannya tidak dianggap oleh syariat, disuruh kembali kepada yakin, maka di sini berarti tidak ada tempat untuk kemudian kita jadikan sebagai maudhu'nya aslul bara'ah. Maudhu'nya aslul bara'ah itu adalah keraguan, sementara di sini tidak ada ragu. Yang ada adalah keyakinan. Dengan kata lain, ragunya sudah tidak ada lagi setelah diberlakukan adanya istishab tadi. Fayarfa'u bidzalika maudhu'a aslil bara'ah. Maka mengangkat dengan hal itu, yakni dengan tadi bahwa yakinnya tetap itu, ya, fa'ilnya boleh yakin itu, mengangkat maudhu aslal bara'ah, maudhu aslil bara'ah, atau fayurfa'u bidzalika maudhu'u aslil bara'ah, maka diangkat dengan adanya tadi kita disuruh kembali kepada yakin, maka berarti sudah tidak ada maudhu'nya untuk kemudian kita gunakan aslul bara'ah. Ya, ini dalil yang mereka gunakan. Mungkin dalil yang sebelumnya menurut saya kali lebih kuat, yaitu bahwa syaknya di sini adalah asyakul badwi. Sehingga dengan kita menggunakan dalil bahwa syaknya di sini bukan syakul badwi, tapi syaknya syak yang didahului oleh keyakinan. Karena syaknya didahului oleh keyakinan, maka berarti bukan tempatnya aslul bara'ah, tapi tempatnya istishab.
Fafi mithali wujubis shaum, maka dalam contoh kewajiban puasa, la yumkinu an nastanida ila aslil bara'ati an wujubis shaumi ba'da ghurubis syamsi. Dalam contoh yang kita kemukakan kemarin tentang kewajiban puasa atau tidak dengan terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah yang di sebelah timur, beliau mengatakan, la yumkinu, kita tidak bisa untuk bersandar kepada aslul bara'ah, untuk mengatakan kemudian tidak wajib puasa ba'da ghurubis syamsi, setelah terbenamnya matahari, biwasfihi wujuban mashkukan. Kenapa tidak bisa? Karena dia, atau kenapa kita kemudian mau mengangkat kewajiban puasa? Karena kita sifati bahwa kewajiban puasa itu kewajiban yang ragu. Nggak bisa, karena kewajiban puasa adalah jelas, ya, bahwa kita wajib puasa itu jelas. Sampai kapan? Sampai malam, sampai hilangnya siang. Itu sudah jelas. Kok bisa kemudian akan dihilangkan? Nggak bisa, dengan aslul bara'ah tidak bisa menghilangkan. Li'annal istishaba yaftaridu hadal wujuba ma'luman. Di samping bahwa ketika kita akan menggunakan istishab, itu sudah diyakini sebelumnya bahwa puasa itu wajib. Sampai kapan? Paling tidak kewajiban itu ada misalnya di saat 1 menit sebelum matahari terbenam misalnya. Sampai matahari terbenam artinya kita kembali kepada 1 menit sebelumnya. 1 menit sebelum matahari terbenam itu masih yakin bahwa puasa masih wajib. Hanya saja ketika terbenam baru kemudian kita ragu. Ragunya ini kembali kepada yakin yang sebelumnya. Fayakunu dalilul istishabi hakiman, maka dengan demikian dalil istishab itu hakim. Dialah yang kemudian mengalahkan ala dalilil bara'ah, atas dalil bara'ah. Li'annahu yunfi mawdu'al bara'ah, karena dia adalah menegasikan, atau yanfi juga bisa, subjek daripada bara'ah. Subjeknya apa? Subjeknya adalah ma la ya'lamun. Subjeknya adalah syak. Sementara asyakul badui. Sementara di sini syaknya bukan syak badui, tapi syak yang didahului oleh yakin. Pertentangan ini kemungkinan banyak dalam kasus-kasus yang tidak ada dalilnya sebagai dalil muhrizah, misalnya digunakan oleh ulama kita. Saya ingat misalnya tentang marja' taklid perempuan misalnya. Marja' taklid perempuan itu menggunakan ini di antara ulama yang menganggap bahwa perempuan tidak bisa jadi marja' taklid. Perempuan tidak bisa jadi hakim atau qadhi. Kenapa? Karena misalnya ini sudah sampai kepada anggapan tidak ada dalil misalnya. Tidak ada dalil syar'i, lafzi, nas, hadis, atau ayat. Oke, terus berarti apa? Yang ada adalah asal. Asalnya pakai apa? Kalau pakai asal bara'ah, boleh-boleh saja. Artinya asal bara'ah itu ingin mengatakan bahwa pertanyaannya kita berada pada kondisi ragu apakah taklid itu diharuskan kepada seorang laki-laki saja ataukah taklid bisa kepada perempuan. Maka ketika kita harus bertanya dan mengikat diri dengan laki-laki saja, tidak perempuan, aslul bara'ah akan mengatakan, tidak ada kewajiban Anda mengikat hanya untuk marja' taklid laki-laki, tapi bisa perempuan. Tidak ada yang kemudian mengharuskan harus laki-laki. Berarti Anda ragu. Ketika tidak ada, maka kembalinya kepada aslul bara'ah, berarti boleh saja. Tetapi istishab mengatakan sebaliknya.
Pada istishab itu apa? Pada istishab kita katakan bahwa taklid kepada laki-laki itu bari'udz zimmah, menyelesaikan tugas kita. Tugas kita menjadi selesai. Misalnya hadis yang dipahami man kana minkum man kana minal fuqaha'i sha'ina li nafsi dan seterusnya itu balil awami an yuqallidu, insirafnya, zuhurnya pada saat itu paling tidak adalah yang ada Imam Al-Hujjah Ajalallahu farajahu syarif ketika beliau menyampaikan hadis itu di kalangan para ulama saat itu, yang ada pemahamannya adalah kepada orang laki-laki. Tidak ada yang memahaminya kepada perempuan. Karena mungkin memang tidak ada saat itu. Tapi ketika zuhurnya kepada laki-laki, di sini kita bertanya, apakah dengan taklid kepada perempuan itu juga menggugurkan zimmah kita menjadi bari, ya, kepada siapa yang pasti bari? Kepada laki-laki, karena pemahaman hadis itu kepada laki-laki, insirafnya kepada laki-laki, kepada marja taklid laki-laki. Maka untuk perempuan masih diragukan. Ketika diragukan, kembali kepada yang sudah diyakini, yaitu bahwa laki-laki. Dengan kembali kepada yang sudah diyakini itu istishab, maka berarti pada zimmah taklid kepada perempuan belum terjawab, ya, belum terjawab. Tetap saja itu paling tidak dalam keraguan. Tetapi kita harus mengikat diri kita kepada yang sudah pasti bari'udz zimmah. Yang sudah pasti bari'udz zimmah adalah sesuai dengan insiraf, sesuai dengan zuhur daripada hadis itu paling tidak, ya, adalah laki-laki. Itu juga dengan qadhi misalnya, menjadi hakim syar'i, menjadi hakim di pengadilan, itu kembalinya kepada begitu, dengan anggapan misalnya bahwa memang tidak ada tidak ada nas yang menyatakan bahwa memang laki-laki. Kalau ada nas selesai. Kemungkinan yang ada hanya zuhur seperti itu dan ditambah bahwa semua nabi itu laki-laki, semua misalnya imam itu laki-laki, sehingga tidak ada contoh satupun misalnya nabi perempuan ataupun imam perempuan sehingga kemudian bisa menjadi sunnah. Nah, sunnah itu kan juga perbuatan. Di sini tidak ada sunnahnya, tidak ada nas lafzinya. Dan mungkin hal-hal lain juga ada yang begitu. Ini semua adalah pembahasan tentang ta'arud dalam usul, yang merupakan bagian kedua daripada ta'arud. Ya, ta'arud yang pertama atau ketiga, ya, yang ketiga. Ta'arud yang pertama adalah antara dua dalil syar'i lafzi. Kemudian yang kedua adalah antara dalil nas antara dalil syar'i lafzi dengan ghairu lafzi, dan juga antara dua yang bukan dalil, yaitu usul. Kemudian yang terakhir di sini adalah at-ta'arudu bainan naw'ain, yaitu ta'arud antara dalil dan asal, antara dalil muhriz dengan asal amali, antara katakan dalil nas Quran, nas hadis, atau akal dengan asal amali, prinsip bara'ah, prinsip istishab, atau prinsip ihtiyat. Di sini beliau menyebutkan ini hanya sekedar iftirat saja, hanya pengandaian saja. Kalau mungkin terjadi, tentu kalau dalilnya itu adalah sebagai dalil yang qat'i, maka tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena dalil qat'i itu adalah pasti didahulukan
Dan dalil qat'i itu menyelesaikan, dalam artian dia sudah menjadi dalil yang muhriz. Makanya disebut dalil muhriz. Dalil yang sudah mengidentifikasi kewajiban kita. Selesai. Loh, tidak sampai, tidak urutannya atau tidak sampai giliran kepada asal. Kapan asal amali itu diperlukan? Di saat tidak ada dalil muhriz. Sementara ini ada dalil muhriz. Nah, dalil muhriz itu sudah menyelesaikan. Dan di awal Said Bakar Sadr ketika akan menjelaskan tentang fungsinya atau menjelaskan tentang bagaimana jalan yang dilalui oleh seorang mujtahid ketika mendapatkan sebuah masalah. Misalnya beliau contohkan bahwa untuk kewajiban sholat, misalnya sholat duhur, asar, atau maghrib, isya, maka seorang mujtahid kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menyebutkan aqimus shalah, misalnya. Ya, ada kewajiban sholat. Kemudian sholat itu yang mana? Di hadis disebutkan. Maka tidak sampai kepada asal amali untuk kemudian kita bilang apakah menggunakan bara'ah, istishab, atau ihtiyat. Tidak sampai, karena dalil Al-Qurannya sudah menyelesaikan, atau dalil hadisnya sudah menyelesaikan, sudah muhriz. Baru ketika tidak ada, seperti beliau contohkan misalnya tadkhin, ketika merokok itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi dan para imam. Baru kita menuju kepada asal amali. Apa sekarang tugas kita? Melakukan atau tidak? Mewajibkan diri kita untuk mengikat diri untuk tidak merokok misalnya, atau membebaskan diri kita untuk boleh merokok, boleh tidak. Itu baru asal amali di situ dibutuhkan ketika memang tidak ada. Itu yang kemungkinan pertama daripada subbab ini, bahwa at-ta'arudu bainan naw'ain, ta'arud, pertentangan antara dua jenis yang kita bahas dari awal sampai saat ini, yaitu bahwa dalil dan asal. Apakah mungkin antara dalil dan asal itu bertentangan? Beliau katakan pada bagian pertama, kalau dalilnya qat'i, tidak mungkin. Karena ketika dalil qat'i selesai, asal amali tidak dibutuhkan, jadi tidak sampai kepada pertentangan. Dengan kata lain, salibah bintifa'il maudhu. Ya udah negatif sudah. Bukan negatif karena dipertentangkan, tapi memang aslan tidak ada. Yang mungkin terjadi adalah ketika dalilnya dhonni, dia bukan dalil qat'i. Dengan kata lain, misalnya hadis yang hadisnya hanya hadis ahad, kabar wahid, hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang. Apakah kemudian ini ketika bertentangan dengan asal amali seperti bara'ah atau istishab, yang mana yang didahulukan? Ini juga beliau menyebutnya bahwa ini sesuatu yang sangat jelas, bahwa walaupun hadis ahad itu adalah zonni, tapi sudah diangkat oleh syariat. Syariat sudah menyatakan itu sebagai hujjah, sebagai sesuatu yang memang bisa kalian pegang, bisa kalian jadikan dalil untuk menentukan hukum syar'i. Dengan kata lain, khabar thiqah, khabar wahid itu ketika dijadikan hujjah, maka dia juga muhriz. Ketika dia sudah muhriz, maka tidak sampai kepada asal amali untuk kemudian bisa bertentangan. Wa nasilul an ila faradiyatit ta'arudi baina dalilin muhrizin wa aslin amali. Dan sekarang kita sampai kepada faradiyah, yaitu asumsi adanya kemungkinan pertentangan antara dalil muhriz dengan asal amali. Ka aslil bara'ati awil istishab. Dalil muhriznya berlawanan, bertentangan dengan bara'ah,
atau dengan istishab. Wal haqiqatu, sebenarnya pembahasan ini yaitu anna dalila idza kana qat'iyan, bahwa dalil itu kalau memang qat'i fattaharudu ghairu mutasawwarin, maka tidak bisa dibayangkan adanya pertentangan. Maka pertentangannya tidak bisa kita deskripsikan, tidak tergambar dalam benak kita ketika dalilnya qat'i. Aqlan, ya, bainahu wa bainal asl, li'anna ad-dalil al-qat'i 'ala al-wujubi mathalan, karena dalil qat'i atas sebuah kewajiban misalnya yuaddi ilal ilm bil hukm syar'i, maka dalil wajib, dalil qat'i yang mewajibkan sebuah pekerjaan itu adalah menghantarkan kita kepada ilm, menghantarkan kita kepada yakin tentang sebuah hukum syar'i. Bukankah kita dalam usul fikih berijtihad atau beristinbat itu untuk menghasilkan ilm, untuk menghasilkan pengetahuan dan yakin tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sudah terjadi dengan menggunakan dalil qat'i, maka hukumnya sudah jelas. Maka tidak akan sampai kepada asal amali. Wa ma'al ilmi bil hukmi syar'i, dan dengan pengetahuan kita akan sebuah hukum syar'i. Jika contoh yang beliau sendiri contohkan sebelumnya, bahwa apa hukumnya iqamatus shalah misalnya. Kembali pada Al-Quran, Al-Quran mengatakan aqimus shalah, salat itu wajib, maka sudah jelas. Tidak ada lagi kemudian keraguan, sehingga kita kemudian akan kembali kepada asal amali dan istishab atau bara'ah. La majala lil istinadi ila ayyi qa'idatin amaliyah. Maka tidak ada tempatnya untuk kemudian kita menyandarkan diri kita atau kembali kepada kaidah ilmiah. Li'annal qawaidal amaliyah, kaidah amaliyah, ya, sikap teori praktis, kaidah praktis. Li'annal qawaidal amaliyah, karena kaidah-kaidah amaliyah itu innama tajri fi dzarfis syak. Dia adalah berlaku, dia adalah berfungsi, dia adalah digunakan pada kondisi ragu. Idh qad arafna sabiqan, dan kita sudah tahu sebelumnya, anna aslal bara'ati mawdu'uhu kulla, atau mawdu'uhu kullu ma la yu'lam. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa aslal bara'ah, prinsip bara'ah itu maudu'nya adalah segala sesuatu yang tidak diketahui. Ketika tidak diketahui, kita masih ragu, dan ragunya itu adalah syak badwi, tidak bisa ngapa-ngapain, baru kembali kepada aslul bara'ah. Wal istishabu, sedangkan istishab, kalau kembali kepada maktufnya kepada asla, berarti wal istishaba maudu'uhu an nasyukka fi baqa'i ma kunna ala yaqinin minhu. Yaitu kita istishab itu maudu'nya, subjeknya adalah kita ragu atas keberlangsungan apa yang sudah diyakini. Ini syaknya syak yang didahului oleh yakin. Apakah keraguan ini akan menghilangkan yakin sebelumnya atau tidak? Dengan kata lain, apakah yakin sebelumnya masih berlanjut ataukah tidak? Fa'idha kanad dalilu qat'iyan, tapi ketika dalilnya itu sudah qat'i, lam yabqa mawdu'u hadhil usul wal qawaidil amaliyah. Maka tidak ada lagi, tidak tersisa maudu'nya
usul yang seperti ini atau qawaid amaliyah yang seperti ini. Sudah menjadi jelas, maka tidak ada keraguan, maka keraguannya dengan tidak adanya keraguan, maka tidak ada maudhu'nya asal amaliyah atau kaidah amaliyah, sama ya. Wa innama yumkinu iftiradu launin min at-ta'arudi baina ad-dalili wal asli idza lam yakun ad-dalilu qat'iyyan. Tapi yang mungkin bisa digambarkan adalah pertentangan antara dalil dan asal, dalil muhriz dan asal amali itu ketika dalilnya bukan dalil qat'i. Kama idza dalla khabaru thiqati 'alal wujubi awil hurmah. Seperti misalnya yaitu ketika menunjukkan sebuah khabar thiqah, khabar wahid thiqah terhadap sebuah kewajiban atau sebuah keharaman. Wa khabaru thiqati kama marra bina dalilun dhanniyun. Sementara khabar thiqah itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah dalil dhanni, adalah dalil perkiraan ya, asumsi atau dugaan lebih tepat. Dalil yang masih dalam dugaan. Hakama syari'u biwujubit tibaihi wa ittikhadhihi dalilan, di mana al-maula Tuhan mewajibkan kita untuk mengikutinya, menjadikannya sebagai dalil pegangan ya. Wa kana aslul bara'ati min nahiyatin ukhra yuwassi'u wa yurakhisu. Sementara asal bara'ah di sisi lain adalah meluaskan dan memberikan rukhsah. Kalau tadi dalil itu menunjukkan keharaman, misalnya itu artinya mempersempit kita. Sementara dalil bara'ah mengatakan bebas, luas. Kalau dalil tadi dhanni itu mewajibkan, sementara di sini yurakhis, memberikan keringanan bahwa bebas, Anda bebas. Ini berarti bertentangan antara dalil dhanni yang mengatakan wajib, sementara dalil bara'ah mengatakan bebas. Wa mithaluhu, contohnya khabaru thiqati ad-dalli ala hurmatil irtimasi ala shaim, yaitu adanya khabar thiqah yang menunjukkan atas keharaman menenggelamkan, mencelupkan kepala kita ketika kita sedang puasa. Fa inna hadhil hurmata idza lahadnaha min nahiyatil khabari fahiya hukmun syar'iyyun qad qama 'alaihi ad-daliludz dhanni. Keharaman seperti ini kalau kita perhatikan dari sisi bahwa dia bersumber kepada sebuah khabar yang khabarnya adalah khabar thiqah wahid, dia adalah hukum syar'i yang dibangun di atas sebuah dalil, tapi dalilnya dhanni. Wa idza lahadnaha biwasfiha taklifan ghaira ma'lumin, dan kalau kita perhatikan dari sisi bahwa karena dia tidak diketahui, artinya tidak sampai kepada yakin, dia berada dalam keadaan dzan, maka najid anna dalilal bara'ati rufi'a ma la ya'lamun yashmuluha. Maka kita dapati dalilnya bara'ah, yaitu hadis Nabi yang mengatakan diangkat dari kalian, dari umatku, dari mereka, apa yang mereka tidak ketahui itu, maka ini termasuk yang tidak diketahui. Ini misdaqnya mala ya'lamun, karena ya'lamun itu artinya yakin sampai kepada tingkat qat'.
Sementara di sini tidak sampai kepada tingkat yakin. Kita hanya menduga. Kenapa kok menduga? Karena yang meriwayatkan hanya satu orang. Hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu dhonni. Mungkin saja dia salah. Mungkin saja dia memang dia tidak bohong. Tapi mungkin saja dia salah menangkap. Karena hadisnya adalah ahad. Karena ada kemungkinan-kemungkinan begitu, artinya tidak meyakinkan kita, tidak menyebabkan kita bisa kotok 100% bahwa memang hukum Allah bagi orang yang puasa adalah tidak boleh menenggelamkan kepalanya ke dalam air, akan batal puasanya. Kalau kita tidak yakin atau masih ragu, berarti keraguan itu masuk kepada rufi'a ma la ya'lamun. Rufi'a ma la ya'lamun itu artinya bebas, artinya tidak membatalkan puasa itu dengan menenggelamkan air kepala kita. Artinya tidak apa-apa kita tenggelamkan kepala kita. Yashmuluha. Fahal yuhaddidul faqihu fi hadhil halati mawqifahu ala asasid dalil dhanni al-mu'tabar atau ala asasil aslil amali. Apakah, pertanyaannya di sini, apakah seorang faqih dalam kondisi seperti ini dia bisa mengidentifikasi hukum Allah berdasarkan dalil dhanni itu? Dan dalil dhanninya mu'tabar, bukan sembarang dalil dhanni, tapi dalil dhanni yang mu'tabar. Karena hadis yang diriwayatkan oleh thiqah itu mu'tabar, artinya dianggap oleh syariat, oleh katakan hadis lain atau ayat atau seterusnya. Ataukah seorang faqih akan menentukan tugas seorang mukallaf atau tugas dirinya dengan asal amali, yaitu kembali kepada bara'ah. Wa yusammal usuliyun wa yusammi al-usuliyun ad-dalil adh-dhanni bil amarah atau imarah. Sebagian membacanya fathah, sebagian membacanya kasrah. Dan para ulama usul memberi nama dalil dhanni yang seperti ini. Dalil dhanni itu diberi nama dengan kata imarah atau amarah. Wa yutliquna ala hadhil halati ismat ta'arudi bainal amarati wal usuli. Sehingga mereka memberi nama tentang ta'arud yang seperti ini adalah ta'arud antara amarah dengan asal atau usul. Ta'arud antara amarah gitu ya dengan usul. Ini bukan amarah, bukan ya. Amarah itu beda lagi. Ini amarah atau imarah itu tanda, bukti, indikasi gitu ya. Tapi ini menjadi istilah untuk dalil dhanni. Wala syakka, jawabannya beliau menjawab, wala syakka fi hadhil halati lada ulama'il usul, tidak ada keraguan, sepakat para ulama usul dalam hal ini fi taqdimi khabar thiqati, dalam mendahulukan khabar thiqah wa ma ilaihi minal adillatil dhanniyatil mu'tabarah, dan yang sejenisnya, sejenis khabar thiqah dari dalil-dalil dhanni yang mu'tabarah. Khabar thiqah itu sebagai contoh, tapi intinya adalah ketika dalilnya dhanni tapi mu'tabar, dengan kata lain ketika itu adalah imarah atau amarah, maka dia adalah didahulukan terhadap asal, ala aslil bara'ah. Aslil bara'ah wa nahwihi, karena bara'ah juga sebagai contoh. Jadi dia juga adalah didahulukan terhadap istishab minal usulil amaliyah. Li'anna dalil dhanni, dalilnya apa? Karena dalil dhanni itu
alladzi hakama syari'u bihujjiyatihi, di mana syariat menghukumi kehujjahannya, yuaddi bihukmi syari'i hadza daurad dalilil qat'i. Karena ketika syariat sudah menghukumi pada kehujjahannya, maka itu menghantarkan dalil dzanni itu menjadi dalil qat'i. Dia diangkat perannya, perannya menjadi peran dalil qat'i dengan hukum syariat, dengan ketetapan Allah. Fakama anna dalil al-qat'i yanfi mawdu'al asl. Kita sebelumnya bahas bahwa kalau qat'i tidak ada lagi pembahasan. Kenapa? Karena maudu'nya menjadi hilang. Nah, ini juga sama. Ketika dalil dzanni diangkat menjadi dalil qat'i, dalil dzanni atau imarah itu dianggap sama dengan dalil qat'i oleh syariat, maka di sini tidak ada lagi maudu'nya. Maudhu' syaknya tidak ada lagi. Fakama anna dalil al-qat'i yanfi maudu'al asl, maka sebagaimana dalil qat'i itu menegasikan, menafikan, menghilangkan subjeknya aslul bara'ah atau aslul istishab, menghilangkan maudhu'nya asal amaliyah, wala yabqa majalan, dan tidak ada lagi tempat li ayyi qa'idatin amaliyah untuk menerapkan kaidah amaliyah apapun, maka dzalika dalilul dzanni, maka begitu juga dalil dzanni alladzi asnada ilaihi syari' nafsad daur, yang syariat telah menjadikannya, mengangkatnya sama, perannya menjadi sama. Wa amarana, dan menyuruh kita bittikhadhihi dalilan, untuk menjadikan dalil dzanni itu sebagai dalil, sudah sebagai pegangan. Wa hadza yuqalu 'adatan wa li hadza yuqalu 'adatan, dan karena itulah dikatakan menjadi sebuah kaidah anna atau innal amarata hakimatun 'alal usulil amaliyah, bahwa amarah itu atau imarah itu adalah hakim, dia yang menang, dia yang berada di atas daripada asal amali, sehingga asal amali menjadi tidak berfungsi. Dengan demikian selesai semua pembahasan kita dalam halaqah ula.